Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya Waalaikumsalam warahmatullahi. bersama dengan Bapak Suryo Wahono selaku founder dari Bincang Supply Chain. Betul ya Pak? Betul. Baik, terima kasih Pak Suryo sudah join untuk di Transgo Pak. Ya, sama-sama Mas. Kita juga mengucapkan terima kasih atas undangannya dan atas kerjasama kita sebagai Transgo News sebagai media partner dari SCM Summit di Jakarta nanti Mas. Terima kasih. Baik, Pak, menarik Pak. Sebelum mengulas lebih jauh soal SCM Summit ini kan kita ketahui kan di balik terselenggaranya nanti SCM Summit kan ada Bincang Supply Chain. Mungkin buat audiens yang belum tahu apa itu BSC ini bisa jelaskan Pak, profil dan mungkin kegiatannya apa saja Pak? Ya, terima kasih Mas. Jadi BSC atau Bincang Supply Chain ini sebenarnya adalah komunitas dari para leader supply chain di Indonesia Mas. Foundernya adalah Cak Nur Hadi. Kita mulai di Juni 2020 ketika kita menghadapi masa COVID ya. Jadi kami di BSC ini kami berusaha untuk membangun sebuah komunitas untuk berbagi dan mendorong inovasi dan membina networking yang harapannya pada akhirnya menghadirkan perubahan positif di dalam supply chain itu sendiri. Lebih khusus lagi komunitas ini dikhususkan untuk para profesional di bidang supply chain di Indonesia. Begitu sih Mas. Jadi selama 2020 hingga sekarang 2024 ya. Jadi kita ada yang paling banyak yang sudah kita lakukan karena most of last 2 years 2 tahun masa COVID itu adalah kita lakukan webinar series. Sudah hampir sekitar 50-an webinar series Mas kita sudah, atau bahkan lebih, saya kurang ingat karena saking banyaknya. Kemudian kita juga ada daily sharing di grup WhatsApp dan untuk umum ada Telegram grup juga untuk Bincang Supply Chain. Dan untuk event-event yang tatap muka karena masa COVID sudah ini, kita ada first meet itu di Surabaya kemarin. Nah, sekarang kita akan adakan first meet untuk first event ya, tepatnya untuk di Jakarta. Jadi ke depan kita berharap kita akan lebih atraktif lagi untuk membangun komunitas ini, Mas. Begitu. Baik, artinya BSC ini lembaga non-profit yang khusus untuk terkait supply chain gitu ya Pak? Betul, tepat sekali Mas. Jadi BSC itu non-profit organization. Jadi kalau kita berbicara tentang non-profit, jadi kami berharap memang Cak Nur Hadi dan tim mewakafkan waktu dan tenaganya bagaimana kita bisa menjadi bagian penting dari kejayaan dari Indonesia, terutama di bidang supply chain, Mas. Oke, dan sebagai wadah untuk sharing knowledge juga sharing pengalaman juga ya Pak, betul, termasuk edukasi kali ya Pak? Yes. Baik, terkait event yang pertama kali akan digelar ini Pak, SCM Summit, mungkin bisa jelaskan juga Pak, apa yang mendasari dari BSC untuk menggelar dari event ini Pak? Ya, sejalan sebenarnya dengan harapan kami menginisiasi membangun BSC Mas. Jadi komunitas itu menjadi bagian penting dari sejak zaman nenek moyang kita, bangsa Indonesia. Ya, jadi ada slogan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Dan di masa COVID itu terjadi sebuah perubahan yang betul-betul membuat seluruh sendi kehidupan kita dan tentunya berdampak di supply chain ini menjadi betul-betul mendapatkan sebuah masa di mana belum ada orang satupun di 100 tahun terakhir itu menghadapi masa yang seperti masa COVID. Dan dengan adanya ini summit ini kita jadikan sebagai wadah
bertemunya teman-teman yang sekitar 4 tahun ya. Berarti kita bercengkerama, bersinergi di dalam komunitas kita gitu kan. Terutama buat teman-teman yang di Jakarta dan sekitarnya. Ya, ini kan digelar selama 1 hari ya Pak. Dan itu kegiatan apa saja Pak dalam 1 hari itu Pak? Oke, jadi di sana most of kegiatan kita nanti adalah sharing dari 5 speaker yang sudah confirm. Kita targetkan ada 7 speaker. Dan ada networking session juga Mas. Jadi itu adalah kegiatan utama di dalam 1 hari nanti kita bersama. Gitu Mas. Oke. Kegiatan networking ini konteksnya nanti apa saja Pak yang dilakukan Pak? Ya, jadi kan nanti konsepnya adalah kita akan di sesi di sela-sela bagaimana kita menawarkan insight dari para pakar, dari para expert. Kita juga ada session break, lunch dan segala macam. Nah, disitulah nanti kita akan manfaatkan itu sebagai networking session. Di mana nanti konsepnya adalah round table, Mas. Ya, jadi kita spill sedikit buat teman-teman. Kita round table, kita akan atur sedemikian rupa sehingga teman-teman bisa ketemu nih teman-teman nanti yang dari logistik akan bertemu dengan teman-teman dari yang cargo owner dan sebagainya. Begitu Mas. Baik. Kalau dari sisi partisipan atau audiens yang nanti datang ini siapa saja Pak? Dari kalangan industri mana saja? Ya, jadi sebenarnya target dari supply chain SCM Summit ini, jadi kita berharap dari para cargo owner, ya, jadi industri-industri yang mempunyai barang dan para logistik services, ya Mas. Jadi itu harapan kami, dan dari page link event yang sudah mendaftar hampir 100 untuk seat yang kami sediakan, itu 70%-nya adalah cargo owner Mas saat ini. Oke. Dan itu di level supply chain manager semua atau Iya Mas, jadi memang targetnya memang adalah ini leaders, tapi kita tidak menutup kemungkinan teman-teman yang maksudnya yang belum di titik manager untuk join juga. Cuman di sini targetnya adalah supply chain manager dan logistik, gitu Mas. Oke. 70% yang cargo owner itu dari kalangan industri apa saja Pak? Apakah dominan FMCG atau juga beragam Pak? Kalau itu kita belum mapping, sepertinya beragam sih Mas. Sesuai dengan mapping yang ada di Bincang Supply Chain itu sendiri. Kalau untuk speakernya Pak, mungkin bisa jelaskan profilnya juga topik apa yang nanti akan dibawakan oleh masing-masing. Jadi kita sudah ada 7 targetnya dalam 1 hari kita punya 7 speaker, 5 speaker kita sudah confirm. Jadi ada Dr. Raymond Krisan, itu adalah presiden dari Logistic and Supply Chain Management Society di Singapura Mas. Kemudian ada Bu Indria Sari Oktora, Head of Procurement-nya Bayer, berpengalaman lebih dari 18 tahun. Kemudian ada Ryan Ching, Business Development Director-nya Slimstock Singapura. Ya, dia sudah berpengalaman sekitar 10 tahun lebih di bidang business development, konsultan di bidang supply chain dan logistik. Dan yang paling menarik adalah Pak Setiadi, Chairman dari Supply Chain Indonesia, CEO Ruang Logistik, 25 years experience Mas. Jadi kita semua tahu beliau. Dan juga merupakan anggota dari Kadin Logistik Indonesia. Kemudian terakhir, nah ini yang membawa memori saya kembali ke masa muda saya. Jadi ada Mas Ayok Nugroho. Ini adalah teman sekelas saya Mas, masa SMA. Luar biasa. Ya, teman sekelas saya nih. Jadi kami beruntung terpisah lama, sekitar hampir 14 tahun yang lalu, ya kita berkumpul kembali di Bincang Supply Chain. Pak Setiadi, Mas Ayo dan Bu Indria Sari juga merupakan bagian dari
pembicara yang hadir membersamai kami Mas di Bincang Supply Chain Series. Jadi ada 5 yang sudah confirm. Kami juga sedang vakan untuk 2 speaking slot dengan sponsorship juga. Jadi ini nanti bisa bagi pemirsa yang berminat untuk menjadi bagian dari Supply Chain Summit untuk mengisi speaking slot yang tersisa bisa menghubungi kami, Mas. Baik, artinya masing-masing speaker ini membawa topik dengan expertise masing-masing ya, Pak? Baik, ya, nanti kita akan spill sedikit demi sedikit, Mas. Jadi stay tune di page LinkedIn kita dan SDM Summit. Nanti ada spillnya apa yang akan dibawakan oleh teman-teman. Baik, Pak. Dari sekian topik dan mungkin speaker yang nanti jadi pembicara di SCM Summit, sebenarnya adakah isu bersama yang ingin disuarakan oleh BSC atau SCM Summit sendiri, Pak, untuk di forum ini, Pak? Iya, betul, Mas. Bagaimana saya sampaikan tadi, jadi sesuai dengan background history gimana BSC hadir dan mencoba untuk menjadi bagian kebaikan untuk kejayaan Indonesia ini, Mas. Jadi COVID membawa perubahan tatanan di setiap kehidupan kita, terutama juga di supply chain di mana kita berkarir, bekerja dan belajar gitu. Jadi dengan adanya COVID ini yang dinamakan disrupsi itu bukan hanya sekadar angan-angan, inilah disrupsi paling besar yang kita hadapi, Mas. Jadi dengan adanya ini maka kita semua dituntut mampu untuk menghadapi dan merespon cepat terhadap perubahan tersebut. Jadi ini yang isu bersama yang akan kita yang dibawa, sehingga harapannya dengan SCM Summit memberikan insight bagaimana kita menghadapi perubahan-perubahan yang begitu tidak terpikirkan, yang seperti saya sebutkan di awal. Bahkan mungkin orang yang hidup sekarang belum pernah 100 tahun yang lalu belum pernah menghadapi situasi yang sama yang saat ini kita hadapi. Begitu, Mas. Baik, artinya tren yang terjadi selama 4 tahun terakhir, terutama di momen COVID itu memang ada semacam disrupsi, Pak, atau perubahan, Pak, ya, di sektor supply chain. Mungkin bisa detailnya seperti apa, Pak, disrupsi yang terjadi, Pak? Jadi seperti yang disebutkan, Mas. Jadi 5 tahun terakhir terutama dipengaruhi oleh 2 tahun masa COVID hingga post COVID 2 tahun ini, ya. Tren supply chain ini menjadi volatil, uncertain, kompleks, ambigu. Jadi proses bisnis yang dijalankan oleh setiap industri itu drastically bergeser, Mas. Kebutuhannya untuk melayani kepuasan dan kebutuhan pelanggan itu bergeser. Karena kenapa ini dituntut kita bisa bereaksi secara cepat dan tepat, sehingga bisnis kita masih bisa bertahan dan menjadi pemenang, Mas, di perubahan-perubahan yang terjadi. Jadi trennya semua berubah dengan adanya COVID, ya. Bisnis proses dituntut untuk lebih cepat untuk merespon, lebih tepat juga, bukan hanya kecepatan tapi akurasi ini juga cepat. Dan perubahan itu terjadi bukan hanya hari tapi bisa berubah dalam hitungan menit. Jadi kita dituntut untuk mampu bergeser, dan itu menjadi tren saat ini di dunia supply chain, Mas. Baik, selama COVID itu kan semua sektor banyak yang kolaps ya, Pak. Yang termasuk stabil kan FMCG gitu, Pak. Kalau dari sisi supply chain atau transformasinya apa yang terjadi, Pak, di FMCG? Ya, jadi melanjutkan tadi ya, Mas, ya. Jadi transformasi yang dengan adanya perubahan tadi, jadi sehingga industri FMCG dan dan industri-industri yang masih bertahan, ya, kita lihat nggak hanya FMCG tapi memang masuk dalam FMCG. Jadi trennya adalah transformasi digital, Mas, sehingga harapannya dengan digitalisasi, dengan digital transformation ini
proses bisnis yang dijalankan oleh organisasi bisnis ini bisa merespon dengan cepat dan tepat perubahan-perubahan yang terjadi. Jadi tren digitalisasi ini menjadi tren yang paling banyak dilakukan atau most of dari industri-industri yang sampai sekarang ini bisa bertahan, Mas. Baik, termasuk pengaruh dari pesatnya tren e-commerce, Pak, dan termasuk di bisnis proses kan ada tren juga penggunaan dari fulfillment, itu juga pengaruh sekali juga, Pak, ya? Ya, betul sekali, Mas. Jadi e-commerce ini merupakan transformasi di dalam satu titik proses bisnis, yaitu distribution dan customer relationship. Ya, dengan mentransformasi dengan tren e-commerce ini juga mentransformasi bagaimana revenue stream di setiap organisasi, Mas. Jadi ada salah satu contoh yang saya dapatkan dan saya di salah satu last consultant yang memakai jasa saya itu adalah salah satu brand sensor dengan usia 100 tahun lebih. Jadi ini sudah melirik di China, dia sudah melirik kolaborasi dengan GDID. Tahu kan, Mas, GDID? Jadi produk-produknya juga muncul di GDID. Jadi mereka bekerja sama, di manufacturingnya juga dibikinkan code khusus bahwa di belakang ditambahin GDID, berarti ini kita produce for GDID, kita distribute for GDID. Jadi ini adalah tren yang memang dimanfaatkan, Mas, di salah satu titik bagaimana distribution dan customer relationship management. Begitu, Mas. Baik. Kalau yang disebutkan tadi yang tren digitalisasi itu kan banyak hal, Pak, ya. Mulai dari ada AI, dari otomatisasi, termasuk mungkin Pak Suryo mungkin lebih dijelaskan lagi apa saja, Pak, tren digitalisasi yang terjadi, Pak? Ya, sebenarnya begini, Mas. Sebelum COVID kita sudah masuk di industri 4.0 sebenarnya. Tetapi Indonesia merespon industri 4.0 itu sangat lambat, Mas. Industri 4.0 itu dimulai di Jerman di 2011. Ya, jadi 2011. Jadi kemudian Indonesia meresponnya mungkin Kementerian Industri dan Perdagangan baru-baru ini merespon itu. Jadi transformasi digitalisasi kalau kita melihat di beberapa global company itu sudah dicanangkan sebelum COVID. Dengan adanya COVID itu makin menjadi sebuah alasan utama untuk melakukan transformasi digital. IoT itu digunakan untuk di back end, Mas, kalau saya boleh bilang, meskipun saya orang ini kan kita terbiasa dengan istilah IT. Di back end, Mas, untuk produksi, distribusi IoT itu digunakan. Jadi kalau diproduksi, bagaimana otomatisasi bahkan robotik digunakan untuk menggantikan fungsi manusia yang masih meninggalkan banyak celah dari sudut pandang bisnis. Kemudian juga kalau dari sisi logistik ada juga aplikasi-aplikasi yang terhubung dengan trackingnya dengan GPS dan segala macam yang itu memudahkan bagaimana kita memberikan visibility kepada customer di mana barang pesanan mereka. Jadi itu yang digunakan. Untuk AI ini menarik, Mas. Jadi AI ini saat ini lebih banyak digunakan di dalam CRM ataupun SRM. Jadi sudah dimulai di perusahaan global. Salah satunya adalah salah satu kali sudah memulai menggunakan AI di dalam dia merespon voice of customer. Jadi mereka menggunakan AI untuk memanage voice of customer, Mas. Begitu. Baik. Lambatnya yang dimaksud Pak Suryo ini apakah juga faktor investasinya mahal atau lebih ke transfer knowledge-nya masih belum berjalan optimal, Pak? Jadi kalau kita berbicara dengan transformasi digitalisasi industri
4.0 sebenarnya kita yang dibutuhkan adalah kesiapan dari proses, people, and teknologi. Teknologi kita yakin Indonesia, orang-orang Indonesia capable dan mampu untuk meraih itu. Tetapi di dalam perubahan itu, Mas, itu nggak hanya butuh kesiapan satu titik aja, tapi people-nya, prosesnya juga ready. Jadi dan juga mungkin adalah pertimbangan bisnis, Mas. Jadi karena ketika kita melakukan transformasi digitalisasi ini, sebenarnya dibutuhkan investasi. Ya, ketika investasi ini tidak dikalkulasi dan dipahami dengan baik terhadap benefit yang akan dihasilkan, maka ini akan terkesan mahal. Dan ini yang sepertinya framing yang masih terjadi gitu kan. Ketika kita melakukan transformasi digitalisasi, investasinya mahal. Padahal kalau kita compare dengan benefits, baik tangible atau intangible benefits yang didapatkan, I believe karena saya sudah berkecimpung di dunia ini sangat-sangat luar biasa manfaatnya terhadap organisasi bisnis. Jadi framing bahwa investasinya mahal untuk transformasi inilah yang menyebabkan Indonesia lambat menyambut ya industri 4.0. Begitu sih, Mas. Baik, oke. Berarti tidak bisa dipungkiri, Pak ya, lambatnya ini juga faktor investasi atau mindset dari usernya masih menganggap bahwasanya teknologi masih mahal gitu, belum. Bukan hanya user, Mas ya. Jadi para owner bisnis dan stakeholder ya, board of director yang melihat investasi ini akankah akan mendapatkan benefit yang sepadan atau lebih dari apa yang diinvestasikan, gitu, Mas. Dan mungkin termasuk faktor resistensi dari internal mungkin ya, Pak, karena pasti kan mendisrupsi penggunaan tenaga manusia yang mungkin sekarang masih banyak gitu ya. Sebenarnya enggak juga, Mas. Sebetulnya adalah ketika kita menjadi manusia, kemudian AI, robotik masuk, maka ini adalah menjadi sebuah peluang buat kita dari sisi human-nya ya. Untuk apa? Bagaimana kita beradaptasi dan menutilize hal tersebut? Karena tidak dipungkiri, Mas, bahwa setiap transformasi digitalisasi baik AI, robotik masih membutuhkan resources kita sebagai manusia di sana. Jadi di situ sebenarnya menjadi pengurang kekhawatiran yang ada, Mas Wahid. Baik. Oke, kembali persiapan dari event SCM Summit ini sejauh ini seperti apa, Pak? Ya, jadi saat ini kalau boleh dibilang kita sudah ready sekitar 80%, dan kita juga sudah terima kasih untuk Transgo menjadi media partner kita untuk SCM Summit ini, dan kita juga bekerja sama dengan Logisim yang merupakan dari bagian Supply Chain Society di Singapura, Mas. Jadi ini hal yang bagus, dan Logisim ini punya magazine yang sudah sekitar 45K, jadi lumayan famous di Asia Tenggara. Dan untuk SCM Summit sendiri saat ini partisipan slot itu sudah 50% dibook. Jadi buat teman-teman pemirsa yang hadir ini, kami berharap amankan slot Anda untuk jadi partisipan, karena yang sudah confirm registernya dikonfirmasi ya, itu 50%, Mas. Jadi yang lain sisa yang dari saya sebutkan sekitar 100-an tadi yang sudah mendaftar di page LinkedIn kita itu mungkin akhir Maret ini gitu kan, nunggu THR-an mungkin, Mas, untuk mengkonfirmasi karena THR hari raya, Mas, karena orang memplanning untuk mudik, orang memplanning untuk bersilaturahim itu puncaknya nanti nih akhir Maret nih, Mas. Jadi teman-teman amankan, dan juga buat pemirsa atau teman-teman yang berminat untuk speaking slot, kita masih ada
2 speaking slot, Mas. Jadi ini terbuka untuk sponsorship juga sama. Begitu sih, Mas. Oke. Berarti masih ada peluang untuk dari speaker untuk 2 slot lagi Pak ya, untuk bisa Betul, join betul, di. betul. Ya, untuk peserta juga sama, Mas. Jadi 50% tersedia, jadi first come first serve. Jadi kita akan layani siapa yang duluan gitu. Jadi jangan sampai kecewa, Mas. Ini first event kita buat teman-teman yang sekarang ini sedang menyaksikan. Terima kasih, Mas. 2 slot speaker ini yang diharapkan nanti berbicara soal apa Pak? Ya, nanti lebih banyak ke logistik strategi dan supply chain strategi, Mas. Jadi itu harapannya nanti di sana. Oke. Oke. Berarti untuk dari sisi audiensnya sendiri juga tinggal separuh ya Pak, tinggal ya, jadi dari informasi yang masuk sudah ada 50% yang kita confirm yang mengamankan kursinya. Jadi apa namanya, kita target sekitar 75 sampai 100, Mas. Jadi begitu pesertanya. Jadi 50% sudah confirm untuk mengamankan slotnya. Ya sisa ini cepet-cepetan. Jadi sebelum nanti tanggal 27 April ya. Jadi event kita di Haris Jakarta. Oke, dan masih juga open untuk sponsorship Pak ya? Betul, betul. Jadi sponsorship masih terbuka. Jadi teman-teman bisa ketika berminat untuk sponsorship bisa kontak ke kami, ke saya ataupun Cak Nur Hadi sebagai founder dari Bincang Supply Chain. Untuk peserta, Mas, jadi juga masih terbuka, bisa langsung mengunjungi di SCM Summit website kita, Mas, di www.scmsummit2024.com. Jadi bisa di sana untuk melakukan registrasi atau bisa menghubungi salah satu tim kita. Jadi Mas Edi Kurlianto, saya tengok juga tadi join live kita juga, Mas. Pak, bisa jelaskan lagi Pak pelaksanaan di tempatnya dan mungkin waktunya kapan Pak? Ya, jadi kita akan plan SCM Summit ini dilakukan di Jakarta nanti di 27 April, Mas. Tepatnya nanti di Haris Hotel di Jakarta. Oke, 27 April di Jakarta Pak. Tepatnya di hotel apa Pak, Pak? Hotel Haris. Saya Haris yang mana ini saya nanti coba konfirmasi. Nanti kita akan update. Baik. Pak, bagi yang tertarik baik itu sebagai peserta maupun sponsorship atau speaker bisa menghubungi siapa Pak? Ya, jadi nanti bisa menghubungi kami di scmsummit2024.com untuk peserta, bisa langsung registrasi di sana atau kontak dengan Mas Edi Kurlianto, salah satu tim kita dari summit ini. Juga bisa join nanti untuk sponsorship, Mas, bisa kontak saya Cak Nur Hadi atau bisa mengirimkan email di hello@bincangsupplychain.com. Jadi bisa ke sana, Mas, untuk sponsorship, untuk menanyakan lebih lanjut. Oke. Pak, dari semuanya mungkin fee untuk jadi peserta berapa Pak? Kalau boleh tahu Pak? 500.000 kalau tidak salah, Mas, ya. Untuk registrationnya 500.000 dan kita partisipasinya saat ini kita cukupkan di 75 sampai 100. Kayaknya 75 tepatnya, Mas. Jadi 75 ini sudah 50% sudah di book. Oke. Boleh tahu benefitnya, Pak? Dengan ya, jadi ya nanti otomatis akan menjadi bagian dari Bincang Supply Chain Community member, Mas. Yang mana nanti kita akan menyediakan ke depan akan menginisiasi banyak-banyak event baik webinar series maupun event-event yang kita bisa bertemu langsung. Dan tentunya di sana kita akan mendapatkan insight berharga ya dari para pakar
di bidang supply chain, baik dari luar negeri ataupun dalam negeri, yang mana harapannya ini menjadi sebuah hal penting buat kita, untuk kita bisa adopsi, kita bisa praktekkan di dalam kita berkarir atau kita mengelola bisnis kita. Nah, juga harapannya dengan hadir di SDM Summit ini mendapatkan tambahan networking, Mas. Bagaimana kita bisa berkolaborasi dan bisa bersinergi ya untuk menjayakan masing-masing organisasi bisnis kita, tentunya juga akan berdampak kepada kejayaan Indonesia, Mas. Begitu, Mas. Baik. Oke, berarti salah satu juga benefit yang tadi Pak Sur sampaikan untuk yang nanti hadir di SDM Summit mungkin bisa jadi salah satu member dari BSD dan ikut kegiatan BSD juga gitu ya Pak? Ya, betul. Baik, oke. Terakhir dari Pak Surya mungkin apa yang ke depan atau target yang ingin diharapkan Pak setelah SDM Summit ini Pak? Ya, atau seperti yang seperti yang saya sampaikan tadi sekilas, bahwa harapannya dengan adanya SDM Summit ini, visi dan misi yang ingin kita capai dengan bidang supply chain ini bisa menjadi lebih cepat dan lebih baik, Mas. Jadi bagaimana kita bisa komunitas ini semakin kuat di dalam berbagi, bersinergi, karena sebelumnya kita hanya bertemu di WhatsApp group, kita dibincang di webinar gitu kan. Dengan ini karena sentuhan fisik itu tidak tergantikan. Jadi ke depan kami berharap event-event seperti SDM Summit ini akan berkelanjutan kita adakan baik di Jakarta, Surabaya atau kota-kota yang lain, yang nanti harapannya akan terbentuk sebuah kekuatan komunitas, Mas, untuk saling bersinergi untuk kejayaan supply chain di Indonesia. Begitu, Mas. Baik, oke, baik. Terima kasih Pak Surya. Semoga untuk persiapan dari SDM Summit ini bisa lancar Pak ya, untuk sampai di 27 April mendatang Pak ya. Amin. Terima kasih Mas Wahid dan Transgo atas kerjasama yang baik dan inisiasinya untuk mengadakan talk show di live Instagram. Baik. Terima kasih. Sampai jumpa di event di SDM Summit Pak. Sampai jumpa Mas, insya Allah kita ketemu. Baik. Terima kasih Pak Surya. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.